Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan dengan saya Rio di sini dan saya ucapkan buat teman-teman semuanya selamat datang di kelas Digital Marketing Training Fundamental 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya ya mungkin ini baru pertama kali ketemu saya atau ngelihat saya dan baru pertama kali kenalan, sebelumnya perkenalkan dengan nama saya Rio. Nanti kita akan sesi perkenalan yang lebih dalam lagi atau yang lebih banyak lagi. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin share kepada teman-teman. Jadi, nah ini dia. Nah, di digital marketing fundamental 7, 8, 9, 10 ini, digital marketing fundamental 7, 8, 9 ini, ada beberapa poin bahasan yang bisa saya share terkait digital marketing. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, lebih banyak lagi tentang strategi-strategi yang nanti digunakan dalam digital marketing dan lain-lain. Nah, ini kita ingin bahas hal yang paling fundamentalnya dulu. Makanya judulnya di kelas pertama ini, An Introduction to Digital Marketing. Jadi basic atau pengenalan digital marketing. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti ketika kita mengikuti rangkaian-rangkaian training yang lain, modul-modul yang lain, kita punya persepsi yang sama tentang goals kita dan apa aja sih yang akan kita lakukan ketika teman-teman mengikuti rangkaian digital marketing training 7, 8, 9, 10. Oke? Nah, yang modul pertama ini yang ingin saya sampaikan. Nah, ini penting banget ingin saya share buat teman-teman. Jadi ini yang saya pelajari dari mentor saya yang teman-teman bisa lihat di sini. Ini namanya Russell Brunson. Russell Brunson ini dikenal sebagai seorang internet marketer, sebagai seorang digital marketer, juga sebagai seorang CEO, sebagai founder dari salah satu perusahaan startup tech company di Amerika yang dalam kurun waktu 3 tahun, dia berhasil nge-grow perusahaan itu dari 0 sampai 340 juta dolar dalam 3 tahun tanpa suntikan dana investor, tanpa hutang dan lain-lain. Jadi dia benar-benar memanfaatkan kemampuan dia, skill dia sebagai seorang marketer. Dan ini yang saya pelajari dari beliau ketika saya mengikuti kelasnya. Nah, ini pesan dari beliau. Ketika kita mengimplementasikan atau menggunakan strategi digital marketing, poinnya adalah jangan berpikir kalau kita akan go digital, tapi tujuan kita adalah kita mau grow. Oke? Don't go digital, but grow. Itu goals kita nanti ke depannya ketika teman-teman mengikuti rangkaian training digital marketing 789 atau 7, 8, 9, 10 ini yang akan kita bahas di rangkaian-rangkaian selanjutnya. Jadi don't go digital but grow. Karena saya yakin teman-teman yang ada di sini semuanya ya nggak perlu pakai strategi digital pun saya yakin teman-teman semuanya udah jago-jago, teman-teman udah punya bisnis yang besar, bahkan sebelum ada digital pun teman-teman udah bisa punya omset, udah punya bisnis yang cukup oke dan teman-teman bisa nge-grow marketnya, bisa nge-grow omsetnya dan lain-lain. Nah, cuma ini karena sekarang udah masuknya ke era informasi, era digital, nah kita mau belajar sama-sama bareng-bareng gimana sih kita memanfaatkan tools-tools atau platform-platform digital ini buat mengembangkan dan menumbuhkan bisnis kita, omset kita, profit kita, dan lain-lain. Sepakat? Oke. Nah, mungkin teman-teman yang ada di luar sana atau yang lagi mak video saya di kesempatan kali ini, teman-teman mungkin pernah ada yang pernah ikut kelas digital marketing mungkin atau ada yang pernah ikut training digital marketing sebelumnya? Boleh angkat tangan? Atau mungkin kalau di bawah ada button komen, teman-teman boleh komen di bawah saya misalkan gitu. Saya pernah ikut. Teman-teman boleh share, boleh cerita. Teman-teman ikut agenda trainingnya, training apa yang dibahas, dan itu di mana, dan itu kapan. Teman-teman boleh komen di bawah, boleh share training digital marketing apa sih yang teman-teman ikutin, terus itu trainingnya training apa, di mana, dan apa yang teman-teman pelajarin di situ, apa yang teman-teman dapat di situ. Itu boleh di-share supaya nanti saya juga bisa dapat gambaran, oh sebelumnya ternyata Anda sudah mempelajari ini loh. Kira-kira apalagi sih yang nanti Anda perlukan bisa buat Anda kembangkan. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman tadi yang udah pernah ikut training digital marketing, teman-teman pernah ngelihat slide yang ini. Oke. Nah, mungkin Anda pernah dengar tentang kampanye Go Digital seperti ini. Ini kita gedein slide-nya, oke. Nah, mungkin teman-teman pernah dapat yang kayak begini. Dia lagi loading. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Mungkin Anda pernah dengar atau pernah dapat kampanye Go Digital yang seperti ini.
Jadi ada infonya kayak gini nih, ada 2 gerai matahari tutup kayak gitu. Matahari tutup, di lesunya sektor retail, Glodok, WTC, Mangga 2 sepi, ekonomi lagi lesu. Ya, karena ternyata sekarang semuanya mainnya di online dan lain-lain, semuanya pakai digital. Kurang lebih kayak gitu, ada yang campaign-nya kayak gitu. Ini ada yang curhat lesu, pedagang sweater, permintaan dari Tanah Abang turun. Manggarai, Blok M, Glodok, Mangga 2 nih terancam tutup. Nah, banyak mungkin yang pernah dapat pernah dapat ketika ikut training digital marketing itu semacam awareness atau semacam bahasanya apa ini kita nyebutnya ya semacam awareness atau semacam pembukaan yang kurang lebih seperti ini. Nah, justru itu yang ingin saya sampaikan adalah ini. Ini yang penting, sebuah fakta yang perlu teman-teman tahu. Oke, tadi makanya kenapa saya bilang kita bukan mau go digital tapi kita mau grow. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ternyata, kenapa saya nggak mau bahas kita bukannya mau go digital, karena ternyata 9 dari 10 perusahaan berbasis digital, itu mereka berakhir dengan kematian. Kalau teman-teman tahu, teman-teman nyimak banyak perusahaan-perusahaan yang startup digital, berbasis digital, mereka pakai strategi digital dan lain-lain, yang pokoknya campaign-nya itu adalah go digital, ya go digital, ya ternyata 9 dari 10 perusahaan tersebut tutup. 9 dari 10 perusahaan berbasis digital tutup dan berakhir dengan kematian. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu. Makanya, ini yang mau saya sampaikan. Our goal is growing, not going digital. Jadi, ini goals kita ini kita pengen grow, bukannya kita pengen sekedar keren-kerenan, kita pengen sekedar ikut-ikutan hype, yuk go digital kayak gitu. No. Oke, teman-teman, ini yang mesti teman-teman pahami dan teman-teman perlu pahamin. Kalau yang mau kita lakukan ini adalah kita bukannya mau ikut-ikutan trending, kita mau ikut-ikutan hype untuk go digital, tapi tujuan kita adalah mau grow. So, nanti akan saya bahas di training-training selanjutnya, di training-training setelah ini adalah tentang gimana sih kita menggunakan strategi digital ini untuk supaya kita bisa grow, bukan cuma sekedar keren-kerenan, go digital, dan lain-lain. Oke, kalau teman-teman setuju dengan statement saya yang ini, dengan statement apa yang akan saya gambarkan ini, nanti teman-teman bisa ikut lagi dan lanjut masuk ke sesi selanjutnya di mana kita akan bahas dari awal ada 3 poin penting yang akan kita bahas di sana. Ini nanti saya kasih sedikit gambaran. Apa sih poin penting yang akan kita bahas? Nah, ini. Nanti di training selanjutnya kita akan bahas tentang trik menggunakan digital marketing untuk dapatkan lebih banyak calon pembeli dan penjualan tanpa perlu spamming dan jadi jagoan dalam semua hal teknis. Oke, karena saya yakin mungkin di antara teman-teman di sini ada yang baru pertama kali menyentuh atau terjun ke media digital, menggunakan digital platform, menggunakan strategi digital marketing, dan kalau kita harus menguasai semua hal teknisnya mungkin itu akan rumit, akan banyak banget, dan akan take time-nya banyak. Nah, ini gimana kita hanya perlu menguasai teknis-teknis yang memang diperlukan, skill-skill yang memang diperlukan, dan yang penting ini, etikanya kita nggak perlu spamming dan nggak annoying, itu penting banget. Jadi ada 3 poin yang nanti akan kita bahas di sini, di training ini. Yang pertama, digital marketing fundamentalnya ini apa sih untuk grow your business. Tadi fokus kita mau growing. Terus yang kedua, membuat target market Anda bersedia untuk dijualin. Karena pada prinsipnya adalah orang itu suka beli tapi nggak suka dijualin. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh komen di bawah. Anda boleh ceritain apa sih pengalaman Anda, apa yang membuat Anda nggak nyaman ketika Anda merasa dijualin. Anda nyaman nggak sih ngerasa dijualin? Misalkan kita lagi masuk ke sebuah mall, terus kita lagi masuk ke sebuah pameran stand, kita lagi enak lihat-lihat, terus tiba-tiba ada SPG-nya atau orang yang datang langsung ngejual-jualin kita, kira-kira kita merasa nyaman nggak sih dengan kondisi kayak gitu? Nah, kurang lebih Anda bisa share mungkin pengalaman Anda di situ. Nah, di sini akan kita bahas tentang bagaimana membuat target market kita bersedia untuk dijualin. Apalagi kan kalau kita menggunakan strategi digital atau menggunakan strategi online, cenderung adalah orang-orang yang akan kita prospek atau orang-orang yang akan kita nantinya jadi jadi customer kita adalah orang-orang yang belum kenal sama kita sebelumnya. Kira-kira gimana sih masuk ke mereka supaya mereka ngerasa nyaman untuk dijualin? Karena kalau nggak kenal, nggak apa, tahu-tahu kita jualan ke mereka, kira-kira di blok nggak kemungkinan besar. Nah, itu. Atau bahkan mungkin di report, nanti akun kita jadi di ban. Nah, ini yang mau kita bahas di poin kedua. Yang keempat, 4 cara menjangkau target market Anda.
Kurang lebih itu yang akan kita bahas di rangkaian pertama, di rangkaian pertama di Digital Marketing Fundamental 7, 8, 9, 10 ini. Oke, kalau Anda setuju dengan apa yang saya bahas tadi, Anda bisa Anda bisa komen di bawah, ya saya setuju, dan nanti Anda bisa lanjut ke next trainingnya, di mana kita akan bahas lebih dalam lagi tentang digital marketing fundamental 7, 8, 9, 10 dengan materi yang tadi saya gambarkan. Jadi ada 3 poin pertama ada 3 poin penting yang tadi akan saya share, dan itu semuanya berhubungan dengan trik. Oke, bagaimana? Oke, kita lihat tadi. Nah, trik menggunakan digital marketing untuk dapatkan lebih banyak calon pembeli dan penjualan tanpa perlu spamming dan jadi jagoan dalam semua hal teknis. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.